Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan belajar pada video pembelajaran ini satu teknik analisis statistik yang disebut dengan pair t-test. Nah, berbeda dengan one sample t-test tadi, pada pair t-test ini analisis statistik ini melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Nah, biasanya pada pair t-test ini kita akan melakukan 2 kali pengukuran sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Dasar pemikirannya sangat sederhana, yaitu apabila suatu perlakuan tidak memberikan pengaruh, maka perbedaan rata-ratanya adalah 0. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar dengan menggunakan SPSS, dan karena kita menggunakan pair t-test, maka nanti kita akan menggunakan teknik analisisnya di SPSS itu berbeda dengan one sample t-test. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebagai contoh, di sini nanti saya akan menunjukkan data di SPSS. Ada, kalau tidak salah, ada 30 orang sampel atau responden, di mana pada pengukuran yang pertama dihitung kadar kolesterolnya, gitu ya. Masing-masing sampel ini diukur kadar kolesterolnya. Kemudian setelah 3 bulan, mereka selama 3 bulan mengkonsumsi obat. Nah, kemudian pada 3 bulan setelah pengukuran awal diukur kembali kadarnya. Ya, misalkan ini sampel yang pertama Ayu, pada pengukuran pertama 180, diberikan perlakuan, dikasih obat. 3 bulan kemudian diukur kadarnya 150 dan seterusnya. Ya, jadi bisa membedakan ya antara yang sebelumnya one sample t-test dengan pair t-test. Kemudian untuk poin yang pertama dan kedua ini saya asumsikan Anda semua sudah bisa menginput data di SPSS. Nah, kemudian rumusan hipotesisnya adalah sama, kita tetap harus merumuskan H0 dan H alternatif. H0 nya adalah rata-rata awal, pengukuran awal sama dengan rata-rata pengukuran akhir. Berarti ini tidak ada efeknya karena rata-rata awal sama dengan pengukuran akhir. Nah, kemudian kita bandingkan, kita nanti akan mengujinya. Kita akan membandingkan hipotesis ini dengan hipotesis alternatif, yaitu rata-rata awal tidak sama dengan rata-rata akhir. Nah, tentu saja kalau di dalam penelitian kita berharap yang diterima adalah hipotesis alternatif, karena kita tadi ingin menguji apakah pemberian obat tertentu itu bisa berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol. Nah, bagaimana caranya? Nanti setelah Anda input di SPSS, masuk ke menu Analyze, Compare Mean, kemudian Paired Sample t-test, lalu masukkan variabel awal dan variabel akhir secara bersama-sama, kemudian kita uji. Nah, kita akan lihat di SPSS sudah saya input nama, pengukuran awal dan pengukuran akhir. Berarti kita tinggal masuk ke Analyze, kemudian ke Compare Mean, Paired Sample t-test. Nah, kemudian tinggal kita masukkan secara bersama-sama karena kita ingin membandingkan pengukuran awal dan akhir. Kemudian langsung OK. Nah, sudah muncul tabel-tabel output SPSS ini. Untuk pengukuran awal rata-ratanya adalah 144,73, pengukuran akhir rata-ratanya adalah 119,37. Lalu kita akan melihat apakah pemberian obat tersebut, adanya perlakuan pemberian obat itu berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, kita lihat pada signifikansi atau p-value.
p-value-nya adalah 0,000. Kita bandingkan dengan alfa 5%, berarti p-value atau signifikansi lebih kecil dari alfa. Dengan demikian, hipotesis alternatif yang diterima. Apa artinya? Hipotesis alternatif diterima artinya adalah rata-rata pengukuran awal itu tidak sama dengan rata-rata pengukuran akhir. Apa artinya tidak sama? Berarti obat tersebut memberikan pengaruh, memberikan dampak. Itu penjelasan dari atau makna dari pengukuran statistik. Dengan hipotesis alternatif diterima berarti rata-rata awal tidak sama dengan rata-rata akhir. Nah, sampai di sini materi tentang paired sample t-test. Nanti kita akan melanjutkan pada independent sample t-test.